Padahal Petren bukan money game. Saya menolak dikatakan money game. Saya bukan money game. Saya Yusuf Mansur. Lu nggak boleh manggil gue Ustadz money game. Nama gue Yusuf Mansur. Tahu nggak lu? Barangan aja. Mana ada. Lagi jangan alergi saya bilang. Nih coba nih lihat nih. MLM. Emang dosa apa MLM? Sampai Anda menolak MLM itu dosa apa? Anda ini keracunan sama MLM yang jelek-jelek. Keracunan sama MLM yang kacau-kacau. Keracunan sama MLM yang buruk-buruk. Jangan samain dong. Bila ada satu warung beras jelek, masa semua warung beras dimusuhin? Betul nggak? Bila ada satu orang kampung jelek, masa statementnya orang kampung ono jelek semua? Bila ada satu bangsa ada yang jelek kelakuannya, masa satu bangsa itu ikut jelek semua? Hah? Jangan kayak orang Arab. Lah emang kenapa orang Arab? Kan ada yang begitu nih. Jangan kayak orang Arab. Tuh, tar dulu kenapa sama orang Arab? Orang Arab sialan. Kenapa sialan? Kerjaannya berantem mulu. Waduh, emang semua orang Arab berantem mulu apa? Jangan begitu. Kita nggak bisa umroh loh kalau orang Arab nggak ada yang baik. Nah nyatanya orang Arab banyak yang baik. Kita bisa umroh, bisa haji. Mau ente dibilang Indonesia bangsa koruptor? Mau? Gak mau. Itu kan segelintir orang saja. Mau Indonesia tukang berantem? Mau? Enggak. Itu cuma beberapa kampung sama kampung aja. Indonesia rusuh terus. Masa iya Indonesia rusuh terus? Indonesia negara banjir. Tar dulu nih. Banjir cuma di beberapa titik. Ini kita 560 kota kabupaten. Indonesia itu negara gempa. Jangan ke Indonesia. Oh jangan begitu bos. Gempa cuma di beberapa titik. Dan itu pun gak lama. Bentar insya Allah. Banjir lagi, bangkit lagi. Gak boleh generalis. Begitu juga Petren MLM. Enggak. Wah udah. Berarti lu kesempatan buat dapat bonus ratusan juta hilang. Dengerin dulu. Nih ada toko buku nih. Bos. Ini suka saya contohin. Toko buku. Apapun namanya. Ya, kita nggak usah nyebut. Jangan nyebut Gramedia nih. Ya, kita jangan sampai nyebut. Ya jangan sampai nyebut. Jangan nyebut Gunung Agung. Jangan nyebut Wali Songo. Pokoknya ada toko buku. Gitu ya. Oke. Terus biasa nih. Lihat nih Bas. Mari. Oke. Anda beli buku nih. Iya kan? Iya. Ini Anda beli buku nih. Deng. Pertanyaannya Anda pembeli atau owner toko buku? Pembeli. Namanya pembeli dikasih bonus 10 dia 10, bonus 20 dia 20, bukan owner kok. Oke. Nah, ketika beli, bagus nih buku ini. Ya, Bas ini aja nih, coba ke sini. Oke. Bonus nih. Bagus bukunya. Oke, beli buku, bagus. Kemudian dia referensiin ke teman yang lain. Referensi ke teman yang lain. Temennya jalan beli buku. Pertanyaannya, dapat apakah si A dari toko buku atas referensi dia kepada si B? Enggak dapat apa-apa. Kabar pun enggak ada. Kali dikabarin, A, makasih ya. B, udah beli buku katanya direkomendasi sama si A. Nah, inilah namanya jual konvensional. Bukan MLM. Konvensional. Ketika si B ke si C, C ke si D, D ke si E, kemudian transaksi ada 1000 buku di sini. Yang tidak tahu nih si A tidak tahu. Terjadilah 1000 transaksi. 1000 orang beli buku. Bahkan 1000 orang ini sepanjang tahun menjadi new buyer. Oke. Menjadi pembeli baru buat si toko buku ini. Adakah laporannya buat si A? Nggak ada. Tidak ada laporan buat si A. Itulah konvensional. Ini rugi. Tapi lihat multi level. Si A rekomendasi kepada si B. B, beli ini aja bagus. Si B beli. Bagus kan? Nah, ketika si B beli, sistem nanya, A, kamu siapa?
Oh saya sponsornya si Fulan. Si Fulan dapat. Terus dapat. Sehingga si A ini ketika dia meng-closing si B kemudian bisa membawa ini orang, itu multi level. Nah ini semua ada syaratnya untuk menjadi multi level yang halal. Yang syariah. Kita petren insya Allah dengan nama-nama besar seperti Ustadz Syafi'i Antonio. Ya. Ustadz Irfan Shauki Bek. Ini dua-duanya profesor. Doktor. Dan memang masternya syariah. Ini petren halalan banget. Syariah banget insya Allah. Bahwa ada kurang-kurang nama juga namanya bos. Di mana ada orang lahir langsung sempurna? Di mana ada orang lahir langsung sempurna? Namanya juga namanya. Hebatnya nih, ketika kemudian terjadi transaksi, kita lagi diam-diam dapat bonus. Bonus 10 juta dari mana nih? Ternyata ada satu kelompok orang closing tiket dalam 1 tahun sekian. Yang terakhir, habis ini Yopan. Ini ilmu payment gateway. Yang terakhir nih, kenapa orang harus berpetren ria? Ini ilmu tentang payment gateway. Coba Facebookers. Ya. Ini Yusufers. Kalau orang punya duit 1 juta. Jawab. Ya, jawab. Orang punya duit 1 juta. Dari sini pas biar enak. Nggak kelihatan. Orang punya duit 1 juta. Oke. Di ATM. Oke. Terus dia beli pulsa 100.000. Pertanyaannya, duitnya tinggal berapa? 900.000. Ini ilmu namanya payment gateway. Ilmu yang tidak dimiliki oleh semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Artinya semua orang hampir nggak punya nih kalau nggak dijelasin. Dia enak aja main gusak gesek aja, main pakai aja kartu, main ke ATM aja, main belak beli aja, tanpa sadar bahwa ada yang diambil sama industri ini. Ada yang diambil oleh industri payment gateway, industri keuangan, bank diantaranya, loket-loket diantaranya, operasi-kooperasi diantaranya. Ya halal, orang mereka membantu kok. Nah tapi Anda ini bantuan itu sudah di tangan Anda sendiri. Anda bisa mandiri, nggak perlu ke bank. Nggak perlu ke loket-loket, nggak perlu nyari orang diinstal di handphone Anda kok. Sekarang ya, saya terusin. Kalau Anda punya duit 1 juta di ATM, beli pulsa 100.000, katanya tinggal berapa? 900.000. Terus beliin pulsa istri 100.000, tinggal berapa? 800.000. Beli pulsa listrik 300.000, tinggal berapa? 500.000. Oke? Terus bayar air 200.000, tinggal berapa? 300.000. Sisa 300 nih sisa. Sisa saldo 300. Karena ada pemakaian 700.000. Dari deposit nilai 1 juta. Oke? Kemudian kita tarik tunai nih di ATM. Tarik tunai, diisilah 300.000, enter. Jebret, enter. Munculnya apa kalimat di ATM? Saldo tidak mencukupi. Di sini nih muncul tulisan saldo tidak mencukupi. Nah, di sinilah kita so tahu nih sama ATM. Ini ATM bego nih. ATM kok mesinnya kok blow on nih loh. Aku duitnya 1 juta. Oke? Beli pulsa 100, 300, 200, 700. Loh saldonya bener 300. Tarik tunai lagi, periksa dia. Cek lagi, 300.000, enter. Munculnya apa coba? Tulisannya apa? Saldo tidak mencukupi? Bukan. Tulisannya begini. Nggak percaya loh. Gitu. Hah? Nggak percaya lo, duit lo tuh kurang.